Ketika dalam proses diskusi, pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Roso Pangroso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan kami. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digamblangkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Gus Durian akhirnya mendeklarasikan diri untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pada hakikatnya, orang baik itu pasti akan mendapatkan berkah. Sama halnya dalam dunia politik, ketika kita melihat Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD yang hari-hari belakangan ini terus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Dalam cuplikan video tadi, kita mendengarkan bersama-sama bagaimana anak dari Gus Dur, yakni Mbak Yeni Wahid, mendeklarasikan dukungannya kepada Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dalam sepenggal kalimat yang disampaikan oleh Mbak Yeni Wahid, beliau mengatakan bahwa sosok Profesor Dr. Mahfud MD adalah sosok yang sangat dikagumi oleh Gus Durian. Orang-orang NU akhirnya memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Ini semua tentu punya alasan. Alasan yang paling hakiki dan yang paling mendasar menurut saya, karena sosok Ganjar Pranowo dan sosok Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang-orang yang punya ideologis. Sekali lagi saya tegaskan bahwa alasan dasar kenapa Gus Durian, kenapa orang-orang NU memilih untuk mendukung Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini, karena kedua figur ini dinilai punya ideologis yang jelas. Inilah alasan yang paling mendasar. Karena kita ketahui bahwa orang-orang NU, ulama-ulama NU, tokoh-tokoh NU adalah orang-orang yang punya prinsip, yang punya ideologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita ketahui bahwa ulama-ulama NU itu
selalu menyerukan kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah salah satu organisasi terbesar di dunia yang ada di Indonesia ini. Jadi, kita patut bersyukur dan berterima kasih karena pada akhirnya Gus Durian bersama orang-orang NU memutuskan untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Karena di mata saya yang walaupun bukan orang NU, saya melihat bahwa Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang punya kapabilitas untuk memimpin sebuah negara. Oleh karena itu, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bergandeng tangan, kita satukan suara kita untuk selalu mengkampanyekan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD agar mereka bisa menang di pemilu 2024 nanti. Harapan satu kali putaran adalah doa-doa yang selalu kita panjatkan agar di pemilu 2024 nanti bisa terlaksana. Dukungan kita kepada Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD merupakan sebuah dukungan yang bersih. Mengingat Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini adalah orang-orang yang bersih, bebas dari korupsi. Harapan terbesar kita tentunya bahwa di pemilu 2024 nanti, ketika beliau-beliau ini terpilih sebagai orang nomor satu di bangsa ini, mereka harus mampu untuk memberantas semua kasus korupsi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena ini merupakan harapan dari seluruh rakyat yang ada di bangsa ini. Saudara, dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video yang berhubungan dengan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD dan juga Bapak Ganjar Pranowo. Apa kata pengamat politik tentang Mahfud MD dan Ganjar Pranowo? Apa yang disuarakan oleh netizen tentang calon presiden dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan ini? Mari kita dengarkan bersama-sama. Top, Pak Mahfud keren. Ya, buat akademisi, kehadiran Pak Mahfud sebagai wakil presiden, ya, ini akan memberi dorongan yang sangat kuat karena baru saja kami kecewa melihat keputusan MK yang seperti itu, walaupun itu final, tapi sangat kecewa. Dan ketika diumumkan bahwa calon wakil presidennya itu adalah Prof. Mahfud MD, itu seperti ada oase, ya, ada kesegaran yang diberikan di tengah-tengah kegundahan masyarakat, dan terutama kaum intelektual dan masyarakat yang ingin ada pemimpin yang memperhatikan wong cilik, memperhatikan masyarakat, yang memperhatikan penegakan hukum. Jadi kehadiran Pak Mahfud ini disambut dengan baik oleh para akademisi dan juga oleh masyarakat Indonesia. Barusan saya masuk ruangan ini, juga ada orang-orang yang menyampaikan hal serupa. Jadi ini merupakan satu kabar gembira, dan mudah-mudahan Pak Mahfud ini adalah jalan yang baik dan dilapangkan jalannya. Saya kenal cukup lama dengan Prof. Mahfud dan pernah kami sama-sama di pansel untuk mencari komisioner pimpinan KPK dan beberapa event lainnya. Saya juga ikut dalam beberapa tim pencari fakta gabungan, misalnya tragedi Kanjuruhan ya, bersama dengan Prof. Mahfud dan lain sebagainya. Cukup banyak, dan saya sering diskusi, dan yang saya kenal Pak Mahfud itu adalah orang yang benar-benar bersama dengan masyarakat, yang berada di tengah masyarakat, dan saya meyakini ini adalah orang yang bersih, orang yang selama ini kita butuhkan, orang yang bukan cuma bersih tapi punya keberanian. Banyak orang yang bersih seperti mobil yang tidak ada cacatnya tapi hanya disimpan di garasi. Tapi Pak Mahfud ini masuk ke battlefield, masuk ke medan pertempuran.
Dia bertempur sebagai anggota parlemen, dia bertempur sebagai ketua MK, dia bertempur ketika menjadi Menko Polhukam. Dan ini adalah sedikit orang di negeri kita yang kita cari, yaitu orang yang bersih dan niatnya adalah menegakkan hukum dan niatnya membantu masyarakat yang tertindas. Jadi ini merupakan berkah bagi bangsa Indonesia. Nah, apa aku bilang kemarin? Beliaunya ini memang belum siap. Ini bukan soal gagah-gagahan di atas panggung, bukan. Tenang Pak Prabowo, saya ada di sini. Enggak, bukan. Ini bukan soal cari eksistensi ya. Ini soal negara ini, jangan main-main ini ya. Aduh, saya tidak tahu ya apakah beliaunya ini berniat bohong atau memang tidak tahu tentang dana abadi pesantren dan lansia itu ya, yang ternyata sudah ada di APBN. Tetapi sekali lagi ini menunjukkan bahwa beliaunya belum siap. Pak Jokowi, Anda melemparkan seorang bayi ke tengah-tengah belantara politik yang di dalamnya banyak sekali binatang-binatang buas. Hati-hati Pak. Sebagai seorang manusia, saya bukan orang yang sempurna. Iya. Jadi bisa salah, bisa tidak sesuai, bisa senang, bisa lucu, kadang-kadang juga bisa marah. Jadi sesuatu yang saya ingin sampaikan pada publik, biasa aja kok. Dan kamu yang tidak suka, yang teriak, yang nyinyir, kamu pun kelak bisa jadi gubernur. Kamu bisa jadi anggota dewan, kamu bisa jadi presiden. Siapapun di antara kamu, karena saya itu juga kayak kamu. Jadi kalau kamu nanti duduk di sini, harapan kita, kamu pun akan menjadi dirimu sendiri. Be yourself. Dan kalau ikut Pak Ganjar 10 tahun seperti saya akan merasakan. Awal-awal beliau menjabat gubernur itu, ada beberapa orang, saya tidak perlu menyebut nama, itu memberikan bingkisan saat itu. Dan Pak Ganjar waktu itu manggil saya, kembalikan, kaget, karena takut kan, bukan dari saya. Dan saya diminta untuk mengembalikan, dan pada saat itu juga barang-barang itu saya kembalikan. Itu menurut saya hal yang baru, hal yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang berani nolak dan langsung dikembalikan hak itu. Kalau dalam konteks pembangunan itu banyak yang sudah dilakukan, terutama awal-awal Jawa Tengah itu. Pada saat beliau menghentikan, itu keluhan paling tinggi soal waktu itu infrastruktur. Maka kemudian dia selesaikan itu infrastruktur, anggarannya dinaikkan, kemudian masalah-masalah persoalan jalan, jembatan tidak dibangun semua, sehingga kita bisa rasakan sekarang perubahannya apa. Yang paling menarik adalah yang belum lama ini dilakukan beliau untuk bantu di GTT-PTT itu dulunya masih digaji oleh sekolah yang bersangkutan. Nilainya mungkin 300, ada yang 200 mungkin. Semenjak Pak Ganjar itu diganti Pak, sesuai dengan UMK kabupaten kota, sehingga derajat pendapatan menjadi tinggi. Jadi beliau itu orang baik. Bisa ngomong, orang yang ikhlas betul. Dan kalau ikut Pak Ganjar 10 tahun seperti saya akan merasakan. Kekhawatiran saya itu kalau nggak dia itu mudah-mudahan juga ada pengganti yang baik. Mafia selawat, NKRI, selawat, Taubat, 2024.
saya bertekad untuk tidak mengecewakan harapan partai-partai ini. Hari ini dengan segala kerendahan hati, saya dan Pak Mahfud berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian karena mendapatkan amanah untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Dibesarkan hati saya dengan kepercayaan yang begitu besar dari partai-partai yang besar dan partai-partai yang bersejarah ini. Tidak banyak alasan mengapa kami menyanggupi amanah yang penuh dengan tantangan ini. Alasan kami hanya satu, karena kami ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang seorang Mahfud, bukan pula tentang kekuasaan, bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Sejak 2012, saya berkenalan langsung dengan Pak Jokowi dan bahu-membahu kita berjuang memenangkan beliau pada Pilgub DKI 2012. Ketika beliau dicalonkan 2014, kita tempur lagi, berjuang habis-habisan memenangkan Pak Jokowi. 2019 sama, kita juga berjuang berdarah-darah memenangkan pertarungan yang sangat ketat. Bahkan hampir setiap hari tampil di TV, kita pasang badan, pasang muka, menjaga martabat beliau, martabat pemerintahannya, program-programnya, visi misinya, keluarganya, semua menjadi bagian dari totalitas kita menjaga seorang anak bangsa terbaik, kader terbaik PD Perjuangan Pak Jokowi. Tapi sepertinya sekarang kita harus berpisah jalan. Itulah demokrasi, kita tidak bisa menghalangi orang, dan kita hanya berharap bahwa pemilu yang akan datang berjalan dengan jujur dan adil, bersih, supaya kita semua mendapatkan kenyamanan, kedamaian, dan hasilnya diterima oleh semua pihak. Sebab kalau ada tanda-tanda atau fakta-fakta pemilu tidak berjalan dengan jurdil, maka itu akan sangat mengecewakan dan tidak akan tahu kita apa yang terjadi kemudian. Saya hanya berharap semua institusi negara, ya, alat-alat kekuasaan, pemerintah menjaga martabat pemerintah dan negara, juga membuat suasana menjadi kondusif. Kami percaya kita bisa mendapatkan pemilu yang jujur dan adil, dan itu mimpi kita semua. Mari sama-sama kita jaga, mari kita isi pemilu ini dengan riang gembira dan jauh dari fitnah-fitnah, caci maki, dan kebencian. Sudah cukup, ya. Mari kita songsong masa depan. Merdeka. Orang kalau tidak korupsi itu, Mas, menghadapi apapun tegar. Tidak takut, ngapain takut juga? Kan saya tidak mempertaruhkan apa-apa, saya juga tidak tersandera oleh apa-apa. Saya ngomong apa gitu, orang mau apa dengan saya tidak punya apa yang mau. Wah, saya bongkar kamu, ya bongkar aja, bilang. Kalau ada, saya tidak takut aja, sama sekali tidak takut. Pak Mahfud ini pilihan bagus ya, untuk Mas Ganjar, dan bagus buat rakyat. Kenapa? Karena rakyat diberikan pilihan cawapres yang berbobot, berkelas kalau kata saya. Ya, cawapresnya sudah pernah jadi menteri, pernah hakim MK, pernah anggota DPR, komplit deh dia. Berkelas deh. Ya, ini kita perlu berterima kasih kepada Ibu Mega dan PDIP karena memilihkan rakyat kita cawapres yang sangat istimewa dan berkelas. Ya. Buat kami, hadirnya Pak Mahfud ini membuat suasana Pilpres nanti akan semakin asyik, ya, karena para nama yang diajukan ini memang bukan kaleng-kaleng. Dalam konsultasi Pilpres, saya yakin Pak Mahfud ini orangnya negarawan, pasti akan bersaing secara fair play and enjoy and pesta demokrasi yang baik. Ganjar Pranowo itu adalah orang baik. Itulah ungkapan dari orang terdekat yang sudah bekerja dengan Ganjar Pranowo selama kurang lebih 10 tahun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Mendengar curahan hati dari orang terdekat Ganjar Pranowo, mata saya langsung berkaca-kaca. Saya terharu ketika mendengar curahan hati yang disampaikan oleh Pak Hanung itu. Memang di bangsa kita, di negara kita, orang seperti Ganjar Pranowo memang agak langka. Agak susah kita menemukan orang yang mampu untuk menolak sogokan-sogokan. Peristiwa-peristiwa yang diceritakan oleh orang terdekatnya Pak Ganjar membuktikan kepada kita, kepada rakyat Indonesia, bahwa Ganjar Pranowo itu adalah orang baik, orang yang berintegritas, orang yang punya reputasi dan rekam jejak yang baik. Jarang kita menemukan pemimpin seperti ini. Oleh karena itu saya berharap dan sekaligus saya mengajak kepada pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk mempelajari setiap rekam jejak dari semua calon pemimpin saat ini. Siapa sih orang yang layak untuk menjadi orang nomor satu di bangsa ini? Kita butuh pemimpin yang mampu untuk mengayomi, yang mampu untuk mensejahterakan, yang mampu untuk menerapkan sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah harapan dari rakyat Indonesia. Lalu pada poin yang kedua, ketika kita mendengar pidato perbandingan antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, ada kata-kata yang disampaikan oleh calon presiden ini yang menimbulkan perbedaan pandangan. Prabowo Subianto meminta izin kepada rakyat untuk berkuasa. Itulah penyampaian poin penting yang bisa saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto tadi. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa Prabowo Subianto meminta kepada rakyat agar dirinya bisa berkuasa. Padahal untuk menjadi pemimpin di bangsa ini, kita tidak butuh pemimpin untuk menjadi sebagai seorang penguasa. Tetapi kita butuh pemimpin untuk menjadi seorang hamba, untuk menjadi seorang pelayan. Berbeda dengan Bapak Ganjar Pranowo, dalam cuplikan pidatonya, beliau mengatakan bahwa ini bukan tentang Ganjar Pranowo, ini bukan tentang Profesor Dr. Mahfud MD, tetapi ini tentang kita. Ini tentang Indonesia. Ini tentang kemakmuran di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Beda jauh pandangan politik yang dimiliki oleh seorang Ganjar Pranowo dengan Bapak Prabowo Subianto. Rakyat kita harus cerdas dalam memilih. Seringkali saya mengatakan kepada pemirsa sekalian bahwa mari kita bulatkan tekad kita untuk mempelajari setiap rekam jejak dari semua pemimpin. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu adalah bekal buat kita untuk mempelajari sebagai bahan refleksi. Siapa sih sosok pemimpin yang layak? Mencari seorang pemimpin memang tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan. Perlu waktu, perlu diskusi, perlu sosialisasi.
Sehingga saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video yang seringkali saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian bisa membantu pemirsa dalam mempelajari setiap rekam jejak dari semua calon pemimpin. Kita pribadi diberi kebebasan untuk memilih. Kita punya hak prerogatif yang tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Tetapi dari hati nurani kita, kita akan melihat siapa sosok pemimpin yang layak untuk kita dukung, yang layak untuk kita menangkan di pemilu 2024 nanti. Sekali lagi, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan semoga para pemirsa sekalian mampu untuk mempelajari karakter-karakter rekam jejak yang dimiliki dari 3 calon presiden saat ini, baik itu sebagai capres maupun sebagai cawapres, karena mereka adalah penentu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia di periode 2024 sampai 2029. Tentunya kita menginginkan figur pemimpin yang mampu untuk memajukan bangsa ini lebih baik dari hari ini. Itulah harapan besar dari kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah. Jika saya jarang hadir di Orang Timur TV, maka pantauilah channel saya juga di Sainai TV. Semoga saja kita semua tetap diberi semangat dalam mempelajari ilmu-ilmu politik, dalam mempelajari rekam jejak dari semua calon pemimpin, agar di 2024 nanti, tepatnya tanggal 14 Februari, kita mampu untuk menggunakan hak suara kita melalui hati nurani kita untuk memilih pemimpin yang tepat.